Kisah ini dibuka dengan menampilkan seorang wanita yang pulang dari kerjanya dan memasuki sebuah apartemen menuju ke kamarnya. Lalu ia mendengarkan sebuah suara yang berasal dari dalam kamarnya. Dan tiba-tiba seorang misterius menguncinya dari dalam kamar itu. Cerita ini akan berfokus ke seorang wanita bernama Cho. Dia tampak sedang bersiap-siap berangkat kerja menuju ke kantornya. Saat keluar dari pintu kamarnya, ia mendapati ada yang aneh dengan pengaman pintu di ruangannya itu. Tampak ada seseorang yang mencoba memasukkan pin pintu kamarnya. Karena merasa curiga, akhirnya ia memutuskan untuk mengganti pin pintu tersebut. Nah, Cho ini merupakan pegawai di sebuah bank yang ada di Korea. Ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sepulang kerja, ia bercerita dengan sahabatnya yang bernama Hyo bahwa ia sangat membutuhkan perpanjangan kontrak kerja di bank itu. Hyo pun memberitahukan bahwa Cho sangat berpotensi untuk mendapatkan perpanjangan kerja, sekaligus menjadi pegawai tetap di bank itu, jika ia mampu meningkatkan kinerjanya. Mendengar penuturan sahabatnya itu, Cho pun tampak sangat bersemangat. Sesampainya di apartemen, ia mendapatkan sebuah paket dari orang yang tak dikenal. Ternyata orang yang mengirim paket itu merupakan ibunya. Ibunya menuliskan surat di depan pintu kamarnya. Namun, ada yang membuat Cho curiga, yang mana pengaman pintunya selalu terbuka ketika ia pulang dari kerja. Padahal ia selalu menutupnya ketika selesai mengunci pengaman pintu itu. Dan karena lelah bekerja, Cho pun langsung tidur. Suara ketokan pintu terdengar dari luar kamarnya. Cho yang saat ini telah terbaring di ranjangnya, ia pun beranjak menghampiri pintu itu. Namun setelah ia intip keluar, tidak ada satupun orang yang ada di sana. Namun ia menemukan puntung rokok tepat berada di depan pintu kamarnya. Karena takut terjadi sesuatu, ia pun melaporkan kejadian itu ke petugas keamanan. Namun petugas itu tidak menindaklanjuti kasus itu, dikarenakan tidak adanya sesuatu yang terjadi. Cho pun kembali tidur dengan rasa takut yang masih terbenam di benaknya. Dan seorang misterius tampak sedang berada seranjang dengan Cho yang tengah tertidur pulas. Pagi harinya ia bertemu dengan Han yang merupakan petugas kebersihan di apartemen itu. Cho sempat menanyakan perihal rekaman kamera CCTV kepada Han dan menceritakan tentang seseorang yang mencoba masuk ke kamarnya. Namun karena ia buru-buru berangkat kerja, Cho pun tidak jadi meminta rekaman itu. Jadi selama ini Cho telah merasa gak nyaman tinggal di apartemennya. Untuk itu ia pun mencoba menyewa apartemen baru. Namun biayanya lebih mahal dari apartemen yang saat ini ia tempati. Ia pun menceritakannya kepada Hyo. Cho juga merasakan ada yang tidak beres dari apartemennya saat ini. Setiap kali ia bangun tidur, selalu merasa lelah dan pusing. Hyo menyarankan kepadanya untuk segera menikah saja dan membeli rumah baru. Dan itu adalah solusi yang sangat mantap dari Hyo. Kemudian di kantornya, ia mendapati salah seorang nasabah yang bernama Kim, yang ternyata merupakan tetangganya. Cho mencoba mencairkan suasana dengan menanyai tentang keseharian Kim. Namun karena Kim ini orangnya baperan, Kim malah mengajak Cho untuk minum kopi bersama. Cho yang tak berniat untuk minum kopi dengan Kim, ia pun mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun Kim merasa bahwa dirinya ditolak oleh Cho. Dia pun malah meneriaki wanita itu dengan kata-kata kasar. Sontak hal itu membuat seisi kantor menoleh kepadanya. Beruntung Sung datang dan memanggil security untuk mengusir Kim pergi. Cho pun sangat malu dibuatnya. Sesampainya di apartemen, ia mendapati bahwa Han yang kerja shift malam dimarahi oleh atasannya karena kinerjanya yang kurang baik. Kemudian Cho yang sudah lelah kerja seharian, ia pun langsung tidur begitu saja. Sesaat setelah ia tidur, seseorang keluar dari bawah ranjangnya. Dan orang itu memberi Cho semacam obat bius untuk membuatnya tak sadarkan diri dalam waktu tertentu.
Nah, tampaknya pria tersebut membajak sawah milik Cho setiap hari tanpa sepengetahuan Cho. Dari sini kita pun menjadi tahu mengapa Cho selalu merasa pusing setiap kali ia bangun tidur dan merasa sangat lemas. Kemudian sesampai di kantornya, Cho dipanggil oleh atasannya yang mana atas kinerjanya yang baik, Cho pun menjadi pegawai tetap dan gajinya pun dinaikkan. Saat lembur kerja, ia mendapatkan sebuah panggilan dari orang yang tak dikenal. Namun Cho tak mengangkatnya. Di tepi jalan, Kim kembali mendatangi Cho dan kali ini ia mengajak Cho untuk pulang bersamanya. Karena tak ingin terjadi sesuatu padanya, Cho pun menolaknya. Namun Kim menahan Cho dengan tangannya dan memaksanya untuk pulang bersama-sama. Beruntung Sung datang dan mengancam Kim jika ia berani mendekati Cho lagi. Cho pun diantar oleh Sung ke apartemennya. Singkat cerita, Cho telah sampai di apartemennya. Namun listrik yang ada di kamarnya tiba-tiba mati dan seseorang mengetuk pintu dari luar. Ternyata orang itu adalah Sung yang mengantarkan dompet Cho yang tertinggal di mobilnya. Karena melihat bahwa lampu di ruangan Cho mati, Sung mencoba mencari tahu penyebabnya. Dan setelah diselidiki, ternyata saklar terminal utama yang ada di ruangan itu mati. Nah, setelah berhasil menghidupkan lampu, Cho pun merasa berterima kasih karena Sung telah membantunya. Cho pun menawarkan kopi kepada Sung. Saat Sung sedang cuci tangan, Cho mempertanyakan bagaimana Sung bisa tahu nomor apartemen miliknya. Padahal ia sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Sung. Belum sempat menjawab, Cho keburu pergi karena merasa takut terhadap Sung dan meninggalkan Sung yang berada di kamarnya. Ternyata Cho memanggil polisi untuk datang ke ruang apartemennya. Saat pintunya dibuka, secara misterius Sung tergantung di depan pintu dan dalam kondisi yang tak bernyawa. Karena kejadian itu, Cho diinterogasi oleh polisi dan justru dituduh melakukan skenario pembunuhan kepada Sung. Beruntung petugas tidak menemukan adanya barang bukti yang digunakan untuk membunuh Sung, sehingga Cho pun tidak jadi dipenjara. Pagi harinya, Cho dipanggil oleh atasannya dan karena kejadian semalam, Cho pun diberhentikan dari pekerjaannya. Sesampainya di apartemen, ia meminta kepada Han untuk memperlihatkan rekaman kamera CCTV. Namun, ia tak menemukan apapun. Karena merasa takut, ia pun meminta Han untuk memeriksakan ruangannya. Namun, tak menemukan apapun yang mencurigakan. Kemudian saat Cho bersih-bersih kamar, ia menemukan sebuah kunci pintu yang ada di bawah ranjangnya. Ia pun mencoba mencari pemilik kunci itu dengan memeriksa setiap kamar yang ada di apartemen itu. Dan saat ia menemukan pintu yang cocok dengan kunci kamar yang ia temukan, ia mendapati bahwa pemilik ruangan itu sudah tidak ada. Cho pun meminta bantuan Hyo untuk menyelidiki kasus yang sedang dialaminya. Hyo menyebutkan bahwa ada dua kemungkinan orang yang masuk ke dalam ruang kamar Cho, yaitu pemilik kamar yang ia temukan atau Han petugas kebersihan yang memiliki duplikat kuncinya. Dalam data yang diselidiki oleh Hyo menunjukkan bahwa orang itu selalu membeli barang yang sama dan di jam yang sama pula, dan itu setiap harinya. Cho pun menyelidiki orang itu. Ia pergi ke supermarket tempat orang tersebut membeli barang setiap harinya. Mereka berdua lalu menunggu orang itu, lalu ada satu orang yang membeli dengan harga yang sama, seperti target yang mereka cari. Mereka pun mengikutinya. Namun karena jalannya bercabang, dengan terpaksa mereka pun berpisah. Cho melihat sampah makanan yang dibeli pria tadi di sebuah penginapan yang sudah terbengkalai. Ia pun mencoba masuk ke dalam apartemen yang sudah tak terpakai itu. Namun pintunya terkunci. Kemudian ia mencoba memasukkan pin secara acak, namun gagal. Hingga pada saat ia mencoba memasukkan pin miliknya, pintu tersebut pun terbuka. Cho menemukan sesuatu yang mengejutkan yang mana ada seorang wanita yang disekap dalam keadaan yang mengenaskan. Dalam keadaan panik, Cho mencoba menghubungi polisi. Namun di saat bersamaan, pemilik rumah itu pun datang. Sementara itu, Hyo berhasil mengejar orang yang membeli makanan tadi. Namun ternyata orang tersebut bukanlah target yang ia cari.
Kembali ke Cho, ia bersembunyi di bawah ranjang sementara orang misterius itu memberikan obat bius ke wanita yang disekapnya. Kemudian Cho melihat orang tersebut memotong tangan wanita itu dengan sebuah gergaji. Cho yang melihat itu sangat ketakutan dibuatnya. Cho pun lari dari ruangan itu dan aksinya diketahui oleh pria misterius tersebut. Dan pria itu pun mengejarnya. Dengan sekuat tenaga, Cho berlari menjauh dari pria itu. Sialnya pria itu menemukan Cho yang sedang bersembunyi. Beruntung, Hyo pun datang tepat waktu dan menabrak pria tersebut dengan sebuah gerobak. Sesaat setelah itu, polisi pun datang dan pria bertopeng itu pun pergi. Kemudian detektif Lee meminta bukti dari cerita yang diceritakan Cho kepadanya. Namun Cho hanya bisa mengatakan bahwa pria itu memiliki sebuah arloji kuno yang tepat ada di tangannya. Dengan petunjuk tersebut, Lee sangat kesulitan menemukan pelakunya. Kemudian petugas menemukan jasad wanita yang telah dimutilasi oleh si pelaku. Kali ini kepolisian menjadikan Kim sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan serta penyiksaan terhadap jasad wanita yang telah ditemukan oleh polisi. Detektif Lee mulai menginterogasinya dengan berbagai pertanyaan. Kim tampak terpancing dengan pertanyaan itu. Ditambah lagi ia juga memakai arloji persis seperti dengan apa yang diceritakan oleh Cho. Dengan berdasarkan interogasi yang telah ia lakukan, Lee memberitahukan kepada Cho bahwa sepertinya memang Kimlah orang yang melakukan tindak kejahatan itu. Polisi akan melakukan tindakan jika Kim terbukti bersalah. Karena polisi belum menetapkan tersangkanya, Cho yang tak ingin terjadi sesuatu pada dirinya nanti, ia pun pindah apartemen. Sementara itu, Kim tampak menemui Han untuk mencari tahu tentang keberadaan Cho saat ini. Namun Han tak memberitahukannya. Malam harinya, Cho mendapatkan sebuah paket yang berisikan ponsel miliknya yang jatuh tempo hari, dan dalam ponsel tersebut seseorang mengirimi sebuah gambar Cho yang sedang tertidur. Sesaat setelah itu, Cho mendapatkan panggilan video dari Hyo. Namun ternyata yang melakukan panggilan tersebut merupakan pria misterius yang telah berada di kamar Hyo. Mengetahui bahwa sahabatnya sedang dalam bahaya, Cho pun berlari menuju ke apartemen sahabatnya itu. Pintu apartemen tersebut terkunci. Selang beberapa saat, seorang pemuda membukakan pintu dan keluar. Namun Cho yang saat itu dalam keadaan panik, ia pun tak menggubris pemuda itu. Sialnya lagi, pintu apartemen Hyo terkunci. Cho mencoba memaksa membukanya menggunakan alat pemadam kebakaran. Beberapa saat setelah itu, Kim pun muncul dan menyerang Cho. Beruntung detektif Lee datang dan melumpuhkan Kim. Cho bergegas memaksa masuk ke kamar Hyo dan ia mendapati bahwa sahabatnya itu dalam keadaan yang kurang baik. Di rumah sakit, Lee menjelaskan kepada Cho bahwa panggilan video yang dilakukan oleh pelaku merupakan tipuan. Pelaku mengarahkan kamera ponsel milik Hyo ke layar laptop miliknya. Selain itu, polisi juga menemukan sidik jari milik Kim yang ada pada alat yang digunakan untuk memotong kaki Hyo. Namun polisi belum melakukan tes DNA kepada Kim. Polisi akan menetapkannya sebagai pelaku jika DNA-nya cocok. Kemudian, Cho meminta maaf kepada Hyo karena ia telah melibatkan sahabatnya itu ke dalam masalahnya. Lee pun memberikan sebuah kamera pengawas berbentuk penguin kepada Cho untuk memantau pergerakan yang ada di kamarnya. Sesampainya di apartemennya, ia pun memasang kamera pengawas itu. Selepas itu, ia pun pergi ke supermarket untuk membeli belanja. Di sana, ia bertemu dengan Han. Ia tiba-tiba mengajak ngobrol dan membahas tentang pria misterius yang mengikuti Cho. Cho yang telah selesai dengan belanjaannya, ia pun hendak pergi meninggalkan supermarket itu. Namun tak disangka-sangka, Han membeli barang yang sama seperti yang dibeli pria misterius itu. Ditambah lagi ia juga mengenakan jam yang sama seperti yang Cho lihat pada pria misterius itu tempo hari. Melihat hal itu, Cho pun menyadari jika Hanlah pelakunya. Ia pun berlari pulang ke apartemennya dan mengunci rapat-rapat pintu kamarnya.
Kemudian ia mendapatkan panggilan dari Lee yang memberitahukan bahwa Kim bukanlah pelaku yang sebenarnya. Kim telah dibunuh oleh pria misterius itu. Lee memintakan kepada Cho untuk tidak keluar dari apartemennya karena takut terjadi sesuatu padanya. Kemudian Cho memeriksa kamera pengawas yang ia pasang di kamar itu. Dan benar saja, ternyata pelakunya adalah Han. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan Han yang menerobos pintu masuk ke dalam kamar dan bersembunyi di bawah ranjang milik Cho. Cho yang menyadari bahwa Han saat ini sedang berada di bawahnya, ia pun merasa takut hingga membuat kakinya menggigil ketakutan. Han menyadari hal itu dan mencoba meraih kaki Cho. Sialnya, pintu kamar terkunci begitu rapatnya. Dan akhirnya Han dapat menangkap Cho dan membawanya ke sebuah rumah. Sementara itu di sisi lain, polisi mendapati kecurigaan kepada petugas kebersihan apartemen pertama milik Cho, yang tidak lain adalah Han. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan tempat persembunyian Han. Sementara itu, Cho sedang berada dalam posisi yang kurang baik. Han mengancam akan memotong kaki dan tangannya jika Cho mencoba melarikan diri. Cho yang masih dalam pengaruh obat bius mencoba untuk kabur. Karena tidak menemukan jalan keluar, Cho pun terpojok di sebuah ruangan. Saat Han hendak membuka pintu ruangan itu, ia mendengarkan sebuah kaca yang pecah. Ternyata itu merupakan Lee yang berhasil menemukan tempat persembunyian Han. Han menyerang Lee dengan sebuah kapak. Beruntung Lee menyadari hal itu dan menghindar. Mereka berdua pun berkelahi satu sama lain. Namun ketika Cho keluar, Lee telah mati dibunuh oleh Han. Tinggallah Cho sendiri yang berusaha melawan Han semampu yang ia lakukan. Hingga mereka berdua pun terkurung di sebuah lemari. Cho berusaha melawan Han. Hingga pada akhirnya ia mampu membunuh pria itu setelah kepala Han tertancap paku. Hingga membuatnya tak berdaya. Setelah Han mati, Cho akhirnya terbebas dari segala gangguan yang selama ini ia alami. Dan kasus yang menimpanya telah terselesaikan dalam pengadilan. Dan film ini pun berakhir dengan rasa trauma yang masih tersirat di benak Cho.